Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan pada makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tentang sel. Dan yang ketiga, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Coba perhatikan gambar bunga matahari ini. Bunga matahari ini lengkap tersusun atas akar, daun, batang, dan bunga. Ini adalah termasuk makhluk hidup atau disebut dengan organisme. Nah, apabila diamati lebih seksama, bunga matahari ini bisa tumbuh dan berkembang karena di dalamnya ada sistem yang membuat tumbuhan itu menjadi tumbuh besar. Kita tahu bahwa sistem itu adalah sekelompok benda yang memiliki hubungan di antara mereka, jadi sistemnya itu disebut dengan sistem organ. Nah, apabila diamati lebih dalam lagi, tumbuhan ini terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Nah, bunga, daun, batang, dan akar ini disebut sebagai organ. Apabila kita amati lagi, baik pada bunga, kemudian pada daun, batang, dan akar itu masih ada bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian yang lebih kecil lagi dari organ itu disebut dengan jaringan. Dan jaringan ini ternyata bila diamati di bawah mikroskop, maka di dalamnya masih ada bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sel. Sel pada tumbuhan. Begitu juga pada hewan atau manusia. Manusia itu merupakan suatu makhluk hidup, sebuah individu yang disebut dengan organisme. Apabila diamati di dalam tubuh manusia, itu tersusun juga dari sebuah sistem yang disebut dengan sistem organ. Karena di dalamnya ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, dan sebagainya. Nah, sistem organ ini terbentuk dari organ-organ seperti lambung, kemudian hati, usus, dan sebagainya. Kemudian organ ini apabila diamati juga ternyata masih ada bagian lebih kecil yang disebut dengan jaringan. Jaringan ini tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sel. Jadi pada dasarnya tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisme yang rumit. Jadi pada dasarnya tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisme yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun setiap organisasi. Tersusun dari sel, kemudian sel akan terus membelah dan berkembang hingga membentuk struktur dan fungsi yang khusus. Sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan tersebut akan membentuk sebuah organ, dan selanjutnya menjadi kumpulan-kumpulan organ yang membentuk sistem organ. Dan akhirnya sistem organ akan membentuk sebuah organisme yang disebut dengan organisme. Itulah tingkatan organisme dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Organisasi kehidupan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada hakikatnya dalam suatu kehidupan terdapat keteraturan dan ini adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang sel. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sel, kita perlu tahu bahwa penemu sel pertama kali adalah Robert Hooke, yaitu pada tahun 1635 sampai 1703. Kemudian penemu yang kedua adalah Matthias Claden. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, dan bersama Thomas Schwann. Kemudian berkembang lagi ditemukan oleh Max Quietz pada tahun 1825 hingga 1874, yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti.
dan ini terdapat pada bakteri dan alga biru. Kemudian, eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Ya, di sini membran intinya. Dan eukariotik terdapat pada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh organisme, dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah organisme bersel satu atau sering disebut dengan uniseluler, yaitu organisme yang memiliki satu sel saja. Contohnya, organisme yang bersel satu adalah ganggang biru dan ganggang. Kemudian ada lagi tape atau hamir. Kemudian hewan bersel satu adalah bakteri dan protozoa. Dan yang kedua adalah organisme atau makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler, yaitu organisme yang memiliki jumlah sel yang banyak. Contohnya pada tumbuhan yang bersel banyak itu adalah alga, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian hewan yang bersel banyak contohnya adalah mamalia dan porifera. Bentuk sel itu bermacam-macam. Ya, kita bisa lihat di sini ada multiseluler. Ini adalah yang di kotak ini adalah sel-sel darah. Kemudian ini sel tumbuhan, sel saraf, sel hewan. Kemudian yang uniseluler atau hewan yang bersel satu seperti kita kenal ini adalah uniseluler. Kemudian ini adalah amuba dan ini adalah paramecium. Secara garis besar kita lihat bagian-bagian sel dari dasarnya supaya kita lebih paham secara umum. Ini adalah gambar sel kita. Kita lihat bagian pokoknya sel itu adalah pertama membran sel. Membran sel adalah merupakan selaput yang membungkus seluruh isi sel yang berfungsi sebagai pertukaran atau keluar masuknya zat-zat seperti oksigen, zat makanan, dan sisa metabolisme. Kemudian yang di sini yang di tengah ini adalah inti sel, disebut juga nukleus, yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Di dalamnya terdapat kromosom yang merupakan benang-benang pembawa keturunan. Kemudian di antara membran sel dan inti sel di sini disebut namanya sitoplasma. Sitoplasma ini berisi cairan. Ini adalah sitoplasma. Berisi cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Karena berisi organel sel seperti kloroplas, sentriol, vakuola, mitokondria, lisosom, dan lain-lain. Yuk sekarang kita melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya kita akan melihat tentang organel-organel yang ada di dalam sitoplasmanya. Ini adalah sel hewan. Dan ini adalah sel tumbuhan. Kita lihat bagian-bagian dari keduanya. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Ya, ini adalah inti sel. Kemudian di dalam nukleus atau inti sel ini terdapat nukleolus atau anak inti. Yang dekat dengan inti ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang kasar dan ada yang halus. Retikulum endoplasma itu menempel pada ribosom. Selanjutnya adalah mitokondria. Jadi silahkan diamati gambar ini. Mitokondria itu gambarnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah vakuola. Pada sel tumbuhan, vakuola besar. Sel vakuola adalah rongga sel. Kemudian tidak semua hewan yang memiliki vakuola. Jadi beberapa sel hewan yang memiliki vakuola dan vakuola pada sel hewan ukurannya pun kecil. Berikutnya adalah badan Golgi, yaitu membran sel, dan di sini kita lihat membran sel pinggirannya adalah di pinggirnya ada sentriol. Kemudian begitu juga ada lisosom pada hewan. Lisosom ini hanya hanya dimiliki oleh hewan, tetapi juga ada juga organel yang dimiliki oleh tumbuhan, tetapi tidak dimiliki hewan, yaitu kloroplas. Dan bagian terakhir adalah dinding sel. Jadi pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel.
sedangkan pada tumbuhan terdapat dinding selnya. Tidak heran bahwa pada hewan atau manusia, ketika kita memegang kulit kita, itu terasa halus dan lentur karena sel kita ini tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada tumbuhan, kenapa tumbuhan itu keras dan kaku daun batangnya? Karena sel tumbuhan itu ada dinding daunnya. Dan inilah organel-organel yang terdapat dalam sitoplasma pada sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut adalah fungsi-fungsi organel-organel dalam sitoplasma. Yang sudah kita ketahui tadi, yang pertama adalah retikulum endoplasma yang berfungsi menghubungkan inti sel dengan sitoplasma dan sebagai tempat pembentukan lemak. Retikulum endoplasma ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. Mitokondria ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga badan Golgi, yaitu sebagai organel yang mensekresikan senyawa tertentu yang digunakan untuk metabolisme. Badan Golgi terdapat pada hewan dan juga terdapat pada tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Terdapat pada hewan dan juga terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya adalah kloroplas, esentriol yang berperan dalam pembelahan sel hewan. Pada sel hewan ada, tetapi pada tumbuhan tidak ada. Kemudian kloroplas yaitu berfungsi mengandung senyawa klorofil untuk proses fotosintesis. Pada hewan tidak terdapat kloroplas, tetapi pada tumbuhan ada. Kemudian yang ketujuh adalah lisosom, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan. Terdapat pada hewan dan tidak ada pada tumbuhan. Selanjutnya adalah vakuola atau rongga sel, sebagai pengeluaran atau vakuola kontraktil dan sebagai tempat pencernaan makanan atau vakuola makanan. Dalam sel hewan maupun tumbuhan ada. Jadi ini adalah fungsi organel